Selamat malam, malam. Miss. Ya, kok belum dengar suaranya ya? Miss ulangin lagi, selamat malam. Selamat malam, Miss. Selamat Ya. malam, Miss. Selamat Oke, malam. Miss lihat. Ya, selamat malam, terima kasih. Kita puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali dalam acara Suara Nubuatan Interaktif Online yang ke-16 pada hari ini. Siapa yang senang bertemu kembali ikut kelas SNIO pada malam ini? Boleh kasih reaksinya? Oke. Semua sedang angkat tangan ya, Miss. Senang, puji Tuhan. Kita senang dapat bertemu kembali. Tapi sebelum kita mulai kelas kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Juliana Yuniarto. Kepada Ibu Juliana Yuniarto kami persilahkan. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami datang, anak-anak Tuhan bergabung bersama-sama melalui link Zoom pada malam hari ini. Dan pada saat ini kami akan memulai kembali acara Suara Nubuatan Interaktif Online untuk anak-anak dari daerah Jawa kawasan tengah pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan, kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menyertai acara ini, biarlah Engkau menuntun kami dan acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Memberkati peralatan media yang kami gunakan, biarlah semuanya Tuhan berkati dan boleh berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati juga narasumber kami pada malam hari ini, Pendeta Budi Supriyatna yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah dengan hikmat dari surga dia boleh berbicara dan anak-anak boleh terberkati pada malam hari ini. Memberkati Ibu Foni sebagai koordinator anak-anak daerah Jawa kawasan tengah, kiranya Tuhan juga Engkau menyertai. Sertai kami semua sepanjang malam hari ini Tuhan, dan acara ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih kepada Ibu Juliana Yuniarto yang telah memimpin doa. Oh iya, sebelumnya, ada yang tahu malam ini kita akan belajar apa? Kira-kira ada yang volunteer ingin, atau mungkin ada yang tahu, kira-kira malam ini kita akan belajar apa? Rahasia menuju perhentian surgawi. Oke, siapa itu? Tunggu Miss, belum ini. Siapa tadi yang menjawab? Samuel. Oh iya, terima kasih Samuel. Betul sekali. Rahasia menuju perhentian surgawi. Kira-kira malam ini yang akan membawakan materi kita yaitu adalah Pendeta Budi Supriyatna. Ada yang sudah kenal dengan Pak Pendeta? Belum? Oh, ada yang belum kenal. Ada yang sudah kenal kira-kira dengan Pak Pendeta? Oh iya, Miss lihat ada yang angkat tangan, berarti sudah kenal. Tapi pasti kita ingin kenal lebih lanjut ya mengenai Pak Pendeta. Dan kita akan mendengar perkenalan singkat yang akan dibawakan oleh Ibu Poni Maibaho. Kepada Ibu Poni kami persilahkan. Terima kasih, Miss Aprilia. Shalom, selamat malam adik-adik senior semua. Apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah bertemu di kelas senior yang ke-16. Nah, pada malam hari ini, pembicara kita bernama Bapak Pendeta Budi Supriyatna. Tadi sudah ada yang kenal ya. Pak Pendeta Budi Supriyatna ini lahir di Kota Bogor pada tanggal 1 September 1983. Masih muda juga Pak Pendetanya ya. Punya seorang istri yang cantik bernama Ibu Pendeta Margareta Wijayanti yang selalu setia masuk kelas senior dampingin anak-anak di Margasari. Ya, Pak Pendeta ini punya hobi luar biasa, suka berenang dan jual buku dan membaca buku. Oleh sebab ini, Pak Pendeta Budi pernah melayani sebagai penginjil literatur ya selama 6 tahun di DKI di Jakarta ya. Dan Pak Pendeta ini tamat dari
Unai, sarjana teologi pada tahun 2019. Pernah melayani sebagai penginjil sukarela di Jemaat Gentra Karahayuan Bandung 2 tahun. Pak Pendeta juga pernah melayani di Jemaat Warakas Tanjung Priuk, Jakarta. Juga pernah melayani di Kota Bes, Kupang, NTT. Wah, luar biasa Pak Pendeta Budi ini sudah punya banyak pengalaman adik-adik ya. Sudah dari Barat, Timur, Tengah, sekarang melayani di Jawa Tengah, di Perkumpulan Doa Getsemani Margasari. Nah, Pak Pendeta ini punya 3 orang anak laki-laki yang ganteng-ganteng ya, yang setiap Selasa selalu ikut senior juga. Pasti adik-adik senior semua sudah kenal ya. Baik adik-adik semua, boleh kita unmute, kita sapa dulu ya. Selamat malam Pak Pendeta Budi Supriyatna. Selamat malam Pak Pendeta Budi Supriyatna. Selamat malam Pak Pendeta Budi Supriyatna. Wah, terima kasih adik-adik semua, luar biasa ya Pak Pendeta. Anak-anak sudah sangat senang sekali ya. Tentu pada malam hari ini pelajaran dibawakan oleh Pendeta Budi Supriyatna sangat menarik dan bagus sekali adik-adik. Oleh sebab itu, dengarkan dengan baik dan konsentrasi ya. Baik, demikian perkenalan pada malam hari ini. Kami kembalikan ke Miss Aprilia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pendeta Foni yang sudah memperkenalkan Pak Pendeta Budi Supriyatna. Oke, berarti kita sudah kenal ya dengan Pak Pendeta. Jadi nanti kalau ketemu dengan Pak Pendeta, jangan lupa disapa. Terus kalau misalnya beliau berulang tahun juga, diucapkan selamat ulang tahun, jangan lupa. Oke, sekarang Miss mau tanya, siapa yang mau masuk surga? Oh, Stefani angkat tangan, Marcel. Ada yang nggak angkat tangan nih? Berarti nggak mau masuk surga ya? Nah, malam ini, oke, terima kasih. Boleh diturunkan kembali tangannya. Kita akan belajar apa saja rahasia untuk menuju perhentian surgawi. Jadi mari kita siapkan Alkitab kita, buku catatan, dan juga bolpen. Nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa dicatat di bukunya, karena sehabis ini kita akan ada kuis berhadiah sesuai dengan materi yang sudah kita dengar. Oke, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Rahasia menuju perhentian surgawi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Budi Supriyatna. Kami persilahkan, Pak Pendeta. Baik, Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Secara khusus untuk adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Moninei Baho yang memberikan kesempatan dan waktunya dengan saya menerima berkat yang dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan secara khusus di pelajaran yang ke-16 ya. Pelajaran yang ke-16 ini dengan judul rahasia menuju perhentian. Masih muda sekali ya. Rahasia menuju perhentian surgawi. Baik, tentunya kita akan mengungkapkan atau menyingkapkan rahasia ini dengan Alkitab. Adik-adik boleh tunjukkan Alkitab adik-adik. Pak Pendeta pengen lihat, angkat dengan tangan kanan, khususnya Alkitab adik-adik yang ada di masing-masing. Ya. Baik, sebelum itu kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, sertai kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, dan buat anak-anak Tuhan yang menerima berkat melalui firman Tuhan, seri nubuatan, melalui pelajaran yang ke-16 ini. Buat adik-adik kami, anak-anak Tuhan ini mengerti, bahkan kami semua memahami akan pelajaran yang begitu indah ini, agar ini boleh menjadi bekal dan menjadi dasar akan keseharian hidup mereka. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Baik, adik-adik tadi sudah Pak Pendeta lihat sudah ada beberapa yang mengangkat Alkitabnya ya. Rahasia menuju perhentian surgawi. Baik, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19,
kita hanya bisa bertemu lewat virtual Zoom ini. Tapi tentunya adik-adik merasakan sukacita sudah kita bertemu di pelajaran yang ke-16. Berarti masih ada untuk pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Kalau tidak salah, dulu Pak Pendeta juga pernah belajar suara nubuatan ini, khususnya sampai 26 seri ya, kalau tidak salah, tapi tidak tahu kalau untuk sekarang. Kita akan mulai belajar firman Tuhan. Tentunya dunia menawarkan juga kebahagiaan atau perhentian itu ya, tetapi sifatnya itu hanya temporari atau sementara. Tapi kita mau cari satu kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang permanen, yang tentunya surga berikan kepada kita semua. Sorry, ini tunggu ya. Kayaknya share yang belum. Sebentar adik-adik ya. Oke. Ya, ini dia. Baik, tentunya kebahagiaan itu didapat bila mana adik-adik itu dekat dengan Tuhan Yesus ya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus di sini memberkati kita semua, terutama untuk adik-adik. Dan sebagaimana zaman saat ini semakin canggih ya adik-adik, serba instan. Bahkan adik-adik bila mana memesan sesuatu, itu dengan hitungan jam, menit bahkan bisa sampai ke rumah ya. Kalau adik-adik lapar, bisa menggunakan jari telunjuk saja, terus pesanan itu sudah diantar, sudah ada ya. Jadi kita lihat di sini, bila mana adik-adik juga suntuk di masa-masa seperti ini, adik-adik bisa dengarkan musik, bisa bermain game dan lain sebagainya. Dan rasa-rasanya bila mana kita juga berlama-lama di depan gadget atau handphone adik-adik, itu rasanya juga bosan ya, apalagi bahaya daripada radiasi yang ada di handphone tersebut. Dan kita lihat juga, nah ini dia, kemana-mana kita harus pakai masker, ikuti prokes ya, protokol kesehatan. Dan rasa-rasanya ada kekhawatiran, ketakutan ketika kita bertemu juga dengan teman-teman ya, dengan sesama kita. Apakah dia terkena virus corona atau tidak, itu kita tidak tahu dan tidak bisa melihat ya. Inilah yang menjadi satu kecemasan, ketakutan yang mungkin juga adik-adik rasakan. Tapi kita bersyukur dengan adanya pandemi, justru mamah dan papa selalu ada di rumah ya, adik-adik. Tentunya juga adik-adik juga belajar di rumah lewat daring ya. Tetapi ada juga kejenuhan ketika kita terus berada di rumah. Dan sebagaimana Pak Pendeta mau minta bantuannya dari adik-adik, salah satu saja untuk membacakan firman Tuhan. Ini adalah ajakan daripada Tuhan Yesus kepada kita semua. Bisa bantu Pak Pendetanya? Ada yang mau bacakan ayat ini? Matius 11 ayat 28 dan 29. Ada yang mau bacakan? Salah satu saja. Adik-adik. Halo, adik-adik. Baik. Pada ini semua dan bicara padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oke, terima kasih. Tadi Evan ya yang baca ya. Terima kasih. Oh iya, tadi saya aku di. Iya. Baik, Matius 11 ayat 28 dan 29 ini ayat yang sering kita sudah dengarkan. Ini ajakan kita, ajakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Dikatakan Pak Pendeta ulangi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini luar biasa ya, janji daripada Tuhan Yesus ketika adik-adik sudah letih, lesu, merasakan beban yang amat berat di dalam kehidupan adik-adik. Dan inilah tawaran yang Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik semuanya. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Ini Pak Pendeta berikan di sini ada 2 cara mendapatkan perhentian dan kebahagiaan yang sejati di dalam Alkitab. Ya. Yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus setiap hari melalui doa atau berdoa dan juga membaca akan Alkitab. Dan yang kedua, datang ke pertemuan ibadah ya, mingguan, bisa Rabu malam, secara khusus istimewanya hari Sabat. Yohanes 15 ayat 4 dan 5, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Lagi ya, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua, adik-adik, bahwa ketika adik-adik juga lari jauh daripada Tuhan Yesus, yang ada adalah penderitaan, kesusahan, ya. Tetapi ketika kita ini ibaratkan sebagai ranting-ranting dari pohon itu. Dan Yesus sendiri adalah pokok anggur itu. Jadi ketika ranting itu lepas, tentunya akan kering dan mati. Dan biarlah kita dapat menancapkan kepada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dan di sini berhubungan dengan Yesus setiap hari ya. Jadi kita lihat bahwa orang banyak selalu mendambakan perhatian Yesus ya. Dan Kristus memberikan roh kedamaian dan ketenangan kepada semua yang berada di sekitarnya. Bagaimana caranya? Ia memanfaatkan waktu setiap hari berhubungan dengan Bapanya yang di sorga. Kita harus terus bergantung pada Yesus. Biarkanlah firman-Nya dan roh-Nya mengisi dan membentuk kita ya. Jadi dimanapun Yesus berada, ketika Yesus hidup di atas dunia ini, dia selalu membawa damai kepada orang-orang yang membutuhkan kedamaian itu. Demikian juga adik-adik, kita harus terus mencari Tuhan Yesus melalui doa dan belajar akan firman Tuhan. Perhentian yang sebenarnya, ketenangan yang didapat hanya ada oleh karena pekerjaan agung yang sudah selesai. Yesus maksudkan ketika ia berseru sesaat sebelum kematiannya, sudah selesai. Ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Dengan kata lain, pekerjaannya menebus kita sudah selesai ya. Jadi Yesus mengambil alih beban dosa itu yang membuat kita bersusah hati, tidak bahagia dan lain sebagainya. Itu semua akibat dari dosa. Ibrani 9 ayat 26 katakan, sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ini kasih yang luar biasa kepada adik-adik semua dan kita semua ya. Jadi ketika ada ketakutan, kecemasan, itu semuanya oleh karena dosa ya. Tetapi Yesus mengatasi masalah dosa sekali untuk selama-lamanya disalib. Seruan Yesus sudah selesai mengukuhkan kepastian akan janjinya bahwa aku akan memberikan perhentian kepada kamu. Kristus menyelesaikan pekerjaan penebusan untuk kita di Golgota ya, Titus 2 ayat 14, bagaimana korban Yesus Kristus itu sendiri
yang adalah kasih Allah begitu besar, sehingga kita diberikan kepulihan ya dari rasa takut, rasa cemas, sehingga Tuhan Yesus menawarkan satu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika berjalan atau dalam proses Yesus, ada 3 proses yang Yesus lalui dari kematiannya di kayu salib, Jumat, pada hari Jumat, dan pada hari Sabat dia berada di kubur, dan pada hari Minggu, ya khususnya hari Minggu pertama minggu itu, dia bangkit sebagai pemenang atas dosa dan kematian. Kita lihat di sini di Ibrani 10 ayat 22 dan 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya. Oleh karena Dia yang menjanjikannya setia, kita dapat masuk ke dalam perhentian keselamatan yang Yesus telah janjikan. Keteguhan, kedamaian, dan perhentian yang kita alami bersama Yesus setiap hari bukanlah hasil dari apapun yang kita buat, tetapi oleh apa yang Dia telah buat di salib. Ya. Jadi melalui iman kita sudah diberikan keselamatan oleh anugerah itu, oleh anugerah kasih karunia-Nya, sehingga bukan karena kita berbuat, tetapi iman itu adalah hasil kita, kepercayaan kita, keyakinan yang teguh kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, khususnya adik-adik. Kita mendapatkan perhentian dalam Kristus karena keselamatan kita itu pasti tadi ya. Kepastian itu mendorong kita untuk menggunakan waktu bersama Kristus setiap hari, membuat firman-Nya makanan kita, dan bernapas dalam suasana surga melalui doa. Dan yang kedua ini, tadi hubungan kita dengan Pencipta, dengan Yesus Kristus setiap hari. Nah ini hubungan dengan Yesus sekali seminggu. Ya. Setelah Kristus menjadikan dunia dalam 6 hari, Ia menyediakan perhentian Sabat. Itulah kesempatan setiap 1 minggu bagi kita untuk mengembangkan hubungan kita dengan Yesus. Ya. Kejadian 1 ayat 31, Kejadian 2 dan ayat yang ketiga dikatakan di sini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Betapa luar biasanya Allah kita. Hanya dengan berucap, hanya dengan berfirman, segala alam ini jadi, dunia ini jadi. Dan tiba pada hari yang ke-7, Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Bahkan Allah dikatakan di sini, Allah menguduskan dan memberkati hari ke-7. Ya. Kita lihat bahwa Yesus Kristus pada hari Sabat pertama bersama dengan Adam dan Hawa, dan Ia memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Allah membuat putaran 7 hari, seminggu bukan untuk keuntungan Dia, ya keuntungan Yesus sendiri, tetapi untuk Adam dan Hawa dan untuk kita saat ini. Oleh karena Ia sangat memperhatikan manusia yang diciptakannya, Ia merencanakan agar setiap hari ke-7 seumur hidup mereka harus diserahkan untuk mencari hadirat Allah. Tiap Sabat, sebagaimana yang dikatakannya, adalah 1 hari istirahat jasmani dan penyegaran rohani. Jadi, bagaimana Allah mengasihi kita? 6 hari Tuhan berikan untuk segala aktivitas, untuk segala kegiatan kita.
adik-adik yang bersekolah, meskipun lewat daring, banyak juga tugas-tugas yang dikerjakan. Seringkali mungkin adik-adik juga merasa boring, bosan, ya, penat. Dan ketika hari-hari dijalani, inilah obat yang Tuhan Yesus tawarkan, yaitu perhentian Sabat. Jadi kalau Pak Pendeta, kalau setiap Jumat sore menjelang memasuki hari Sabat, itu seperti hati ini lega, ya, dari beban kepenatan duniawi ini, yang merasakan sukacita. Jadi ibarat handphone itu sudah kosong, dicas kembali, ya, terisi kembali dengan sukacita, mengingat bagaimana Tuhan begitu baik. Dan tentunya adik-adik juga sudah belajar mengenai 10 hukum, dan di antara 10 hukum, khususnya di tengah-tengah ditaruh di hukum yang keempat, bagaimana dikatakan di situ, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hanya satu-satunya yang berbunyi ingatlah, khususnya di hukum yang keempat. Karena kenapa adik-adik? Karena manusia itu sudah lupa, bahkan melupakan. Bahkan banyak orang-orang di luar sana yang melupakan akan hari Sabat, menggantikan dengan peribadatan-peribadatan di hari yang lain. Nah, Keluaran 20 ayat 8 dan 11 dikatakan di sini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Ingat di sini adik-adik ya, hari Sabat Tuhan. Jadi bukan Sabat Yahudi, Sabat Advent, atau Sabat yang lain, tetapi hari Sabat Tuhan. Nah, itu dia. Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Allah membentuk hari Sabat sebagai satu hari untuk mengingat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhentian Sabat setiap minggu menghubungkan kita dengan Pencipta yang memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita lihat bagaimana kebiasaan daripada Tuhan Yesus sendiri, yang dia adalah Maha Guru kita, suri teladan kita yang terbaik. Dikatakan Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi kalau kebiasaan itu sesuatu yang diulang-ulangi, ya adik-adik. Kalau adik-adik biasa bangun siang terus menerus atau malas berdoa, itu biasanya terbentuk dari yang dilakukan berulang-ulang. Nah, Yesus pun berarti dia beribadah pada hari Sabat karena kebiasaannya itu, ya dia hari Sabat berada di gereja atau di tempat ibadah. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ini luar biasa sekali bahwa adik-adik boleh mempunyai dasar yang kuat ketika mengasihi Tuhan Yesus, berarti adik-adik juga akan menuruti akan hukum-hukumnya. Secara khusus hukum hari Sabat, ya. Jadi hari Sabat ini bukan untuk adik-adik saja, ya. Bukan untuk kita, ya, tetapi untuk manusia. Jadi barang siapa mengakui dia sebagai manusia, ya tentunya dia pun harus menguduskan atau beribadah pada hari Sabat mengingat segala kebesaran Tuhan. Nah, ini yang lebih hebat lagi, kita bukan bersabat di dunia ini saja, adik-adik. Tetapi kelak ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali, itulah kerinduan kita semua, kita juga akan bersabat dalam kerajaan sorga. Yesaya 66 ayat 22 dan 23 katakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Ini adalah janji Tuhan bahwa ketika kita saat ini masih tinggal di dunia yang lama dan Tuhan Yesus menyiapkan dunia yang baru atau Yerusalem baru
untuk kelak kita akan tinggali di dalam kekekalan. Dan ini yang terakhir kita lihat di sini, manfaat perhentian Sabat. Yang pertama, adik-adik mungkin boleh lupa yang tadi, tapi ini boleh adik-adik ingat ya, karena ini inti daripada pelajaran kita. Manfaat perhentian Sabat. Yang pertama, Sabat adalah peringatan akan penciptaan. Jadi Sabat ini satu tugu adik-adik, monumen. Ketika kita mengingat Sabat, berarti Allah mengasihi kita, Allah pencipta kita, Allah penebus kita, sehingga mengembalikan dari keberdosaan kita, dari kejenuhan hidup ini, dari kebosanan hidup ini kepada kebahagiaan yang kekal. Dan yang kedua, pada hari Sabat kita menikmati sukacita perbaktian dan persatuan bersama saudari-saudari yang lainnya. Sabat memberikan kesempatan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Sabat adalah hari untuk memperkokoh ikatan keluarga. Dan yang kelima, Sabat adalah waktu di mana Yesus secara khusus datang dekat. Biarlah kiranya firman Tuhan melalui pelajaran yang ke-16 ini, rahasia itu boleh diungkapkan, rahasia perhentian surgawi, dan bagaimana Tuhan mengasihi adik-adik semua. Dan kesimpulannya adalah menikmati perhentian surgawi bergantung sepenuhnya kepada Yesus melalui hubungan setiap hari berdoa dan membaca Alkitab, setiap Sabat mengikuti ibadah dan juga pertemuan-pertemuan ibadah. Pelajaran ini firman Tuhan seri nubuatan atau suara nubuatan interaktif online untuk anak-anak, untuk adik-adik semua, boleh menjadi berkat. Dan Pak Pendeta bawakan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Supriyatna yang telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Siapa yang merasa terberkati dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar? Boleh lambaikan tangannya. Oke, Miracle. Tabita ya, yang belum pasti Miss rasa juga pasti merasa terberkati dengan firman yang sudah kita dengar. Oh iya, kita akan sama-sama ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Pendeta. Boleh di-unmute dulu audionya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, oke, terima kasih untuk responnya. Dan kita juga akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Foni Naibahu selaku Direktur Pelayanan Anak-anak Daerah Jawa Kawasan Tengah. Kami persilahkan. Terima kasih Miss Aprilia. Baik, luar biasa Pak Pendeta Budi, anak-anak sangat terberkati ya. Tadi saya sudah lihat anak-anak lambaikan tangan, ya ada kasih jempol, ada raise hand, ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Budi. Kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak Daerah Jawa Kawasan Tengah mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pendeta Budi Supriyatna yang telah membawakan materi kelas senior yang ke-16. Luar biasa Pak Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan untuk keluarga Pak Pendeta, menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Pak Pendeta. Kiranya sukses terus dalam pelayanan. Tuhan memberkati Pak Pendeta. Kami serahkan ke Miss Aprilia. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bu Pendeta Foni. Oke. Miss mau review dulu. Miss sambil mau ngecek siapa tadi yang dengar ya materi kelas kita pada sore hari ini. Pada malam hari ini, sorry. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, kira-kira hukum ke berapa? Keempat. Oh, betul, hukum keempat. Ya. Hukum keempat. Jadi, setiap hari Sabat kita harus menguduskan dan juga menyucikan hari Sabat. Nah, tadi ada dua cara. Kira-kira cara yang pertama apa ya? Cara supaya dapat mendapatkan perhentian dan kebahagiaan yang tertulis di Alkitab. Ada yang tahu cara yang pertama?
Ada? Atau Miss tunjuk nih? Ada yang mau volunteer? Kira-kira ada yang tahu? Tadi ada 2 cara. Yang pertama, oh, Claudio angkat tangan. Oke, apa jawabannya, Claudio? Claudio? Oh, langsung diturunin lagi tangannya. Tadi cara yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus setiap hari. Dengan cara berdoa dan juga membaca Alkitab. Lalu cara yang kedua, ada yang tahu? Oh, Tabita. Datang ke pertemuan ibadah mingguan Rabu malam Sabat. Ya, datang ke gereja ya, atau pertemuan ibadah mingguan setiap mungkin Rabu malam, ada juga yang Vesper atau hari Sabat. Oke, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan segera mengikuti kuis berhadiah yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Foni Naipahu. Kami persilakan. Baik, adik-adik senior semua, tentu semua sudah siap. Apalagi tadi sudah direview ya pelajarannya sama Miss Aprilia. Dan adik-adik semua, Ibu Foni lihat bisa menjawab dengan baik. Semoga dapat nilai 100 semua nanti ya. Di dalam Zoom ini ada koordinator guru anak-anak, ada guru-guru sekolah sahabat anak-anak, ada orang tua yang dampingin. Jadi adik-adik nanti aku itu jadi ke satu. ya. Oke, sebentar. Ibu Foni kasih waktu 1 menit. Ada ini Verita sudah bagi di room chat kita, linkquizzes.com kita ya. Kalau ada yang punya aplikasi di handphone, silakan dibuka. Sebentar, Ibu Foni akan kasih kodenya ya. Oke, siap-siap semua ya. Tunggu ya, kodenya sebentar lagi akan muncul. Nah, ini dia kodenya adik-adik semua. Bu Foni share screen dulu ya. 712875. 712875. Silakan join. Oke, sudah ada yang join ini. Silakan. 712875. Ya, sudah ada 6 orang. 7, 8, 9, 10. Sekali lagi kodenya 712875. Semoga semua yang hadir malam hari ini boleh bergabung ya. Oke, sudah ada 21. Semoga ada 50 yang boleh bergabung malam hari ini. Oke. 26. Ada lagi yang mau bergabung, adik-adik? Masih ada yang mau bergabung? Sudah cukup hanya 26? Oke, kita hitung mundur, hitung 10. Kita mulai start ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita start. Silakan diisi. Oke. Ya. Ada Mirna di urutan nomor 1, Gloria Ano, Marcel, ada Gabriela Arwen. Ayo, semangat adik-adik semua. Ada Jersey, Selin. Ya, semoga ada 5 soal kuisisnya. Boleh betul semua ya. Ayo semangat adik-adik semua.
Bu Foni kasih waktu 30 detik lagi ya. Kita hitung mundur 10 sama-sama. Semoga semua sudah mengerjakannya ya. Dengan teliti, dengan baik, kita akan segera akhiri kuisis kita. Kita hitung dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita end. Dan pemenangnya adalah, kita lihat sama-sama, inilah dia pemenangnya. Juara 1 oleh Nova, juara 2 Meme Naibaho, juara 3 Mirna. Oke, selamat buat adik kita Nova. Dari jemaat mana adik Nova? Purwokerto, Tante Foni. Selamat Nova dari jemaat Purwokerto, luar biasa. Meme Naibaho dari jemaat Salatiga ya. Salatiga. Ini Mirna dari jemaat Salatiga juga. Selamat buat Nova, Meme, dan Mirna. Juara 1 dapat paket alat tulis Rp60.000, juara 2 dapat paket alat tulis Rp50.000, dan juara 3 dapat paket alat tulis Rp40.000. Hadiahnya bisa dikirim lewat pos, bisa juga japri ke Ibu Foni, nanti dikirim lewat lewat transfer ya. Oke. Baik. Terima kasih adik-adik semua sudah ikut kuisis. Bagi yang belum, jangan sedih. Kita akan ketemu lagi di senior ke-17. Selamat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Foni kembalikan ke Miss Aprilia. Saya mau pulang. Selamat kepada para pemenang Nova, Meme, dan juga Mirna. Yang belum menang jangan sedih. Tadi kata Bu Foni masih ada kesempatan minggu depan. Siapa tahu nanti kamu. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dan doa tutup akan dipimpin oleh Ibu Elvina Krospina. Kepada Ibu Elvina kami persilahkan. Oke, kita tiba di penghujung acara pada malam ini. Sama-sama berdoa, kita tutup mata dan kita lipatkan tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan pada sepanjang hari ini dan persiapan kami di dalam mengikuti acara suara nubuatan anak-anak pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada kendala yang terjadi dan kami dapat mengikuti acara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu pada sepanjang hari ini. Terima kasih juga atas firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pak Pendeta Budi Supriyatna. Biarlah firman yang kami dengarkan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah dengan firman yang sudah kami dengarkan ini dapat membawa anak-anak lebih dekat kepadamu ya Tuhan, dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan mereka untuk mereka lebih dekat kepadamu, bergantung kepadamu seutuhnya, dan dapat bersukacita hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Pimpin selalu anak-anak yang selalu mengikuti acara SNIO ini dengan setiap malam, dalam mereka juga dapat bercerna dengan baik, dapat melakukannya setiap hari di dalam kehidupan mereka. Biarlah anak-anak ini dapat Tuhan berkati sehingga mereka dapat lebih dekat kepadamu. Berkati juga Bapak Pendeta Budi ya Tuhan yang sudah membawakan firman bagi kami. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Budi dan keluarga sehingga mereka dapat melakukan pelayanan mereka, dapat lebih berbakti kepadamu ya Tuhan, dapat berkat-berkat-Mu sehingga kami yang dilayani dapat menjadi berkat juga bagi kami semua.
Kiranya Tuhan berkati anak-anak ini di tiap hari, sehingga mereka dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, terima kasih kepada Ibu Elvina yang telah memimpin doa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Supriyatna, Ibu Poni, Ibu Juliana Yuniarto yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Dan juga kepada kita semua yang telah hadir mengikuti kelas NIO yang ke-16. Oke, sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama dulu. Jadi tolong dinyalakan videonya. Boleh? Kita nyalakan videonya dulu semuanya. Terima kasih Pak Adi. Miss, tolong di-unmute Miss, belum kedengaran suaranya Miss. Ya, mohon maaf Mem. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Adi yang telah mendokumentasi foto dan juga kepada Bapak Ibu orang tua yang ikut mendampingi para putra-putrinya dan juga kepada guru-guru sekolah sahabat maupun juga koordinator sekolah sahabat yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Semoga di pertemuan minggu depan kita dapat bertemu. Dan juga jangan lupa minggu depan pada tanggal 1 Juni 2021, walaupun itu hari merah, tapi kita tetap ada kelas SNIO ya, Suara Nubuatan Interaktif Online yang ke-17 jam 6 sore, dan juga bisa join Zoom 15 menit lebih awal, pukul 17.45 untuk dapat menonton cerita Alkitab anak-anak. Jadi, jangan lupa minggu depan hadir jam 17.45 untuk nonton. Setelah itu kita akan kelas Suara Nubuatan Interaktif Online. Dan setelah kelas, jangan lupa juga kita akan ada kuis berhadiah yang akan dipandu oleh Ibu Foni Naibahu. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap melakukan 5M, jaga kesehatan dimanapun kita berada. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sekali lagi, terima kasih.